Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wassobi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada saudaraku semua dimanapun berada. Di dalam pertemuan ini semoga saudara selalu dalam kesehatan, selalu dalam perlindungan, dan selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, maupun kepada masyarakat pada umumnya. Nah, bagi seorang yang mempunyai keilmuan, tentu wajib didawamkan, tentu wajib diamalkan. Bila seseorang mempunyai keilmuan tapi tidak diamalkan, sama saja mempunyai harta tapi tidak dibelanjakan, hanya sekedar sebagai hiasan, akan mubadir dan suatu hari akan dituntut di akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Nah, mempunyai ilmu itu bagaikan pohon yang berbuah. Pohon kita yang berbuah akan dicari orang, akan dikerubuti orang, dan akan dipetik seseorang. Bila pohon belum berbuah, maka orang memandang pun akan malas, melihat pun akan cuek. Karena apa? Apa manfaatnya pohon yang tidak berbuah? Nah, seseorang tidak akan tertarik karena kita tidak punya isi di dalamnya atau punya makna sejatinya. Dalam pohon bisa disebut tidak ada buah. Nah, untuk itu kepada saudaraku semua, di dalam pertemuan ini ada 3 ilmu yang wajib saudara kuasai sebelum mempelajari ilmu apapun. Jadi 3 ilmu ini sebagai pondasi, sebagai dasar. Ibarat membangun rumah, tidak ada pondasi, langsung didirikan rumahnya. Seperti apa dampaknya nanti? Nah, untuk itu 3 ilmu ini sangatlah penting bagi seseorang yang mendalami keilmuan apapun, baik ilmu formal, non formal, medis maupun non medis, spiritual maupun supranatural, hikmah maupun kejawen, dan ilmu-ilmu lainnya. Kita harus tahu bahwa kewajiban kita untuk mencari ilmu sejak dari lahir sampai masuk ke alam kubur. Dalam artian tidak ada batasan bagi seseorang manusia untuk memperluas wawasan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dalam memperdalam sebuah keilmuan, sebuah pengetahuannya selagi kita masih bernapas. Nah, tapi dalam ranah kewajaran dalam mempelajari ilmu. Namun di antara kita berbagai macam ilmu, seperti halnya ilmu sains, ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu hikmah, dan lain sebagainya, atau ilmu apa saja yang ada di dunia ini. Dan sebagai rumusan kita, sebagai pondasi, bahwasanya ada 3 ilmu yang wajib hukumnya dicari dan dipelajari. Setelah saudara melihat video ini, langsung pelajari dasar, pondasi, kekuatan sebelum saudara mempelajari ilmu lainnya. Karena manfaat ilmu ini untuk menopang ilmu-ilmu yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi. Bila saudara mempelajari ilmu namun tidak tahu rumusnya, disinilah yang paling cocok. Apa saja 3 hukum ilmu tersebut yang wajib kita pelajari? Yang pertama adalah sebuah keilmuan sebagai pondasi utama. Yang perlu diketahui di dalam diri sendiri, harus mempelajari ilmu, karena ilmu ini menyangkut tentang keberadaan dan kebiasaan sebagai seseorang manusia yang tak punya daya apa-apa. Harus meyakini dan mengimani sifat-sifat dari 20 wajib sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa disebut 20 sifat wajib Allah. Nah, 20 sifat wajib Allah yang wajib dipelajari yaitu ada dalam ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid adalah ilmu yang berkenaan dengan rukun iman
yang wajib dipenuhi dan ditunaikan oleh setiap orang mendalami keilmuan atau mempelajari ilmu. Bagi seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah manusia biasa. Jadi pondasi kita adalah manusia biasa. Dan khusus untuk manusia yang biasa saja, yang tidak punya daya apa-apa, wajib untuk mempelajari ilmu tauhid, yang berarti sudah merasa tinggi, mempunyai daya ilmu ini, mempunyai kekuatan ini. Tidak diwajibkan. Bagi saudara yang mempunyai ilmu tinggi, yang merasa hebat, yang merasa jagoan dan sebagainya, tidak perlu mempelajari ilmu ini. Nah, ini dikhususkan bagi seseorang hamba yang tidak punya apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Nah, untuk itu para saudaraku, dalam mengajarkan tentang bagaimana kita harus benar-benar mengimani keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu tauhidlah pondasi yang pertama. Dan yang kedua adalah ilmu fikih, atau di dalam agama hukum Islam, sebagai manusia yang hidup di dunia ini ada ketentuan dan peraturan hukum negara. Ada peraturan hukum yang di dalam pemerintahan. Kalau di dalam agama, ada peraturan hukum yang ditentukan dan dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya wajib dijalankan oleh setiap insan, setiap manusia, setiap hamba yang hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu fikih adalah sebuah ilmu yang memuat tentang segala hukum dan aturan pelaksanaan ibadah syariat Islam, seperti halnya yang mengajarkan bagaimana cara berwudu, sholat yang benar, ibadah kita menjadi sah. Itu adalah ketentuan hukum dasar-dasarnya keilmuan. Jadi harus mempelajari dasar-dasar dalam ilmu fikih ini. Nah, untuk mempelajari hal tersebut, seperti halnya membatalkan puasa, membatalkan riyadhah, bagaimana hukum, tata cara dan aturan dalam berzakat dan berbagai hal lainnya, maka suatu ibadah akan sia-sia saja tanpa kita belajar ilmu dasar, yaitu ilmu fikih. Nah, dengan ilmu fikih ini, saudara insya Allah tidak akan salah jalan. Nah, dan yang ketiga, yang wajib intinya adalah ilmu akhlak. Yang pertama tadi kita mempelajari ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu akhlak, adab, asor. Seperti halnya yang pernah diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata, saya lebih suka orang yang bodoh tapi mempunyai adab daripada orang yang berilmu tapi tidak mempunyai adab. Nah, di dalam ilmu akhlak atau adab asor, atau bisa disebut secara umum ilmu tasawuf, yang wajib kita pelajari yang ketiga ini. Setelah kita mengetahui dan memahami atau mempelajari, sekedar tahu tentang keimanan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbaiki kualitas ibadah yang kita lakukan. Ilmu akhlak, ilmu tasawuf adalah sebagai pelatihan tentang diri kita dan kesungguhan untuk membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa atau rohani. Sikap sederhana yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindari hal-hal yang buruk. Tanpa akhlak akan rusaklah kehidupan manusia. Nah, ilmu tasawuf itu sangat penting sekali, akan halnya berserah diri kita kepada Ilahi Robbi. Tiada gunanya kita beramal atau mengamalkan ini itu tanpa mengetahui ilmu yang wajib kita kuasai tersebut. Nah, untuk itu para saudaraku, janganlah merasa kita sudah mempelajari ilmu tasawuf, kita mempelajari ilmu fikih dan lain-lain sebagainya. Jangan merasa kita merasa tinggi, dan janganlah kita merasa bisa. Ya, anggap saja diri kita itu bodoh. Dengan merasa kita tidak bisa apa-apa, dengan merasa kita bodoh, maka kita akan terus semangat
dalam belajar ilmu. Biasanya orang yang cepat puas diri itu lemah sekali, ya. Bila ada sesuatu halangan, dia akan menjadi letoy karena sudah merasa bisa, semangatnya tinggi, tapi hanya sekedarnya saja. Beda dengan orang bodoh yang ingin belajar. Orang bodoh bila ingin belajar tidak peduli apapun, intinya belajar dan belajar, tidak pernah merasa bisa. Nah, untuk itu tanamkan di dalam diri kita, jangan cepat untuk merasa puas, jangan cepat untuk merasa bisa. Walaupun saudara bisa, anggap saja kita tidak bisa. Nah, sangat penting sekali ilmu tasawuf ini yang sangat membantu seperti kita dalam mencapai tujuan dalam hidup, yaitu mempersiapkan bekal setelah kita tiada. Dalam mempraktekkan ilmu tasawuf dapat dilakukan oleh siapapun yang merasa dirinya tidak punya apa-apa, ya, yang mempunyai keinginan dalam membangun akhlak yang baik, sikap terpuji, kesucian dalam jiwa, akan kembalinya kepada Allah dalam kondisi yang bersih dan suci. Dalam ilmu tasawuf adalah perwujudan keimanan dan di dalam konteks manusia yang membantu dan melatih untuk benar-benar kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya yang artinya adalah hubungan sesama manusia dan hubungan kita kepada Ilahi Robi. Jadi semua itu sudah diatur atas ketentuan ilmunya Allah. Kenapakah kita diwajibkan untuk mempelajari 3 ilmu tersebut? Ketika ilmu tersebut adalah hal yang dasar yang harus dipelajari setiap manusia, ketika ilmu harus diperoleh dan dipelajari dari seseorang guru, maka carilah di sekitar saudara, yang pasti banyak. Nah, tidak cukup hanya dengan membaca buku, melihat YouTube, atau mempelajari sendiri, ya. Jadi semua yang saudara pelajari, contohnya di YouTube, di channelnya Mbah Salim, ya, jangan satu unsur saja. Carilah referensi yang lebih luas agar pendalaman saudara juga lebih luas. Nah, di dalam tasawuf ini, dalam mempelajari keilmuan yang harus kita kuasai, itu sangat berpengaruh sekali dengan hasil ilmu-ilmu yang kita pelajari. Sebagai contoh, teman saudara mempelajari ilmu A dan saudara juga mempelajari ilmu A dengan guru yang sama. Namun kenapa saudara hasilnya berbeda dengan teman saudara? Teman saudara mempelajari ilmu itu sangat cepat sekali, mahir dan berhasil. Sedangkan saudara mati-matian tidak berhasil. Bahkan kalaupun berhasil, tapi tidak barokah. Nah, padahal ilmunya sama, gurunya sama, cara mempelajari sama. Ternyata usut punya usut, teman saudara sudah mempunyai pegangan 3 ilmu itu, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Setelah dia memperdalam 3 ilmu ini, langsung dia mempelajari ilmu lainnya. Akan sangat mudah, seperti air mengalir, tiada orang atau tidak ada yang mampu memberhentikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebagai kiasan, sebagai contoh bahwasanya mempelajari ilmu itu berbeda-beda setiap manusia, tergantung perilaku kita, tergantung akhlak kita, tergantung keseriusan kita. Sudahkah saudara mempelajari 3 ilmu ini? Bila saudara sudah mempelajari 3 ilmu ini, akan sangat mudahlah belajar ilmu apapun di dunia ini. Jangan sampai ketinggalan 3 ilmu ini, wajib bagi kita sebelum memperdalam ilmu-ilmu lainnya. Boleh saudara mahir, belum tentu barokah dan berkah. Semoga 3 ilmu ini bermanfaat sebagai pedoman, sebagai dasar pondasi kepada saudara semua dimanapun berada. Jadikan sebagai referensi, siapa tahu saudara akan kuat dengan 3 ilmu ini. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.